Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yoga Ardiansyah dari Ref 1A dengan NIM 211420039 dengan nomor absen 19. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya dari mengerjakan soal UTS Matematika Dasar hari ini, yaitu tanggal 30 September 2021. Soal pertama, yaitu ada tentukan hasil perpangkatan dan akar berikut ini. Yang A itu ada min 19 X pangkat 4 Y pangkat 2 dipangkatkan 3. Itu bisa dicari dengan min 19 yang ini dipangkatkan 3, jadinya min 19 pangkat 3. Kemudian X pangkat 4 dipangkatkan 3 itu hasilnya X pangkat 4, 4-nya itu dikalikan 3. Kemudian yang Y pangkat 2 ini bersama seperti yang X. Jadi Y pangkat 2, 2-nya dikalikan 3. Hasilnya min 19 pangkat 3 itu adalah min 6.859. Terus X-nya ini X pangkat 12. Dan Y-nya itu pangkat 6. Kemudian yang B. Yang B-nya ada akar 2 diakarkan 2, terus ini adalah 16. Ini caranya yaitu min 2 yang 2 ini dijadikan 1 seperti ini. Jadi dikalikan. Jadi 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian yang 16 ini dipangkatkan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini ada jumlahnya ada 4. Jadi 2 pangkat 4. Dan ini sama 4 sama 4. 4 sama 4, hasilnya 2 pangkat 4 per 4, yaitu adalah 2 pangkat 1, dan hasilnya 2 pangkat 1 yaitu adalah 2. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 itu soalnya jika B log dalam kurung 8X plus 1 dikali 4 log B sama dengan 3. Berapa nilai X? Jadi saya ini dibalik ya, 4 log B ini jadi di depan seperti ini. Jadi 4 log B dikali B log ini B log dalam kurung 8X plus 1 sama dengan 3. Jadinya ini kan yang ini B log sama B log ini kalau di sifat logaritma itu hasilnya yang ditulis itu tinggal B4 log dalam kurung 8X plus 1. Jadi sama dengan 4 log 4 per 4 pangkat 3. 4 log 4 pangkat 3 ini kalau dihasilkan itu hasilnya 3. Jadi sama aja. Terus ini 4 log 4 log, ini nyari X, jadi 8X plus 1 sama dengan 4 pangkat 3. Terus 8X, min 1-nya pindah ruas menjadi min 1. 4 pangkat 3 itu 64. Kemudian 64 dikurangi 1, hasilnya 63. Kemudian mencari X-nya itu 63 dibagi 8, hasilnya 7,875. Kemudian nomor 3, itu soalnya nilai X yang memenuhi 4 pangkat 2 log X dikurangi 5 dikali 2 pangkat 2 log X dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi 4-nya ini dipecah ya, jadi bisa 2 dikali 2. Jadi hasilnya ini 2 kali 2 log 2 log X dikurangi 5 kali 2 log X, terus min 12-nya dipindah ruas jadi sama dengan 12. Kemudian 2 di sifat logaritma itu jika bentuknya seperti ini,
itu jadi tinggal ditulis yang belakangnya ini yaitu X-nya. Jadi tinggal sisa X-nya. Yang ini juga sama. Di 2X dikurangi 5X sama dengan 12. Ini akan dikurangi hasilnya negatif 3X sama dengan 12. Terus X sama dengan 12 dibagi 3 itu hasilnya negatif 4. Yang nomor 4, soalnya itu adalah jika 5 log 4 sama dengan A dan 4 log 7 sama dengan B, maka 7 log 20 adalah berapa gitu ya. Ditulis 7 log 20 sama dengan ini kan di sifat logaritma itu bisa yang ini itu jadi yang pembilang ya, yang di atas, yang ini 7-nya itu jadi yang di bawah. Jadi 4 log 20 dibagi 4 log 7 sama dengan 4 log ini kan dipecah jadi 5 kali 4 terus diper 4 log 7. Terus di sifat logaritma itu jika perkalian seperti ini itu bisa dirubah jadi pertambahan seperti ini. Jadi 4 log 5 ditambah 4 log 4 dibagi 4 log 7. Kan ini kan 4 log 5 kan nggak ada ya. Jadi ini bisa dibalik dengan cara 1/5 log 4 ditambah 4 log 4 dibagi 4 log 7. Hasilnya kan 5 log 4 itu adalah A. Kemudian 4 log 4 ini kan 1. Terus 4 log 7 ini dari soal itu adalah B. Jadi 1/A ditambah 1 dibagi B gitu ya. Jadi kan ini 1/A ditambah 1 itu seperti ini kan 1/A ditambah A/A kan itu kan 1. Terus dibagi B. Terus ini hasilnya 1 ditambah A/A dibagi B. Terus A-nya ini kan itu kan dikali B kan. Jadi 1 ditambah A/AB. Hasilnya itu ada ini 1 plus A dibagi AB. Kemudian nomor 5 itu ada soal jika A 0,3333 maka nilai A log 27 itu berapa? Kan 0,333 itu kan sama aja 1/3 ya. Jadi saya tulis itu 1/3 agar lebih mudah. 1/3 log 27 sama dengan kan 1/3 itu kan kalau 3-nya dikatasin jadi yang pembilang itu kan 3 pangkat min 1. Terus yang 27 ini jika diperpangkatkan kan bisa menjadi 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat min 1 log 3 pangkat 3 sama dengan kalau di rumus di sifat logaritma itu kalau bentuknya seperti ini itu bisa langsung. Jadi ini yang 3 ini dianggap M. Terus yang min 1 ini dianggap N itu jadi M/N. Jadi bisa 3/-1 sama dengan min 3. Hasilnya itu adalah min 3. Kemudian nomor 6 itu diketahui Fx itu ada yang pertama itu ada X pangkat 2 ditambah 1 dengan X kurang atau sama dengan 19. Kemudian yang persamaan 2 itu adalah X pangkat 2 dikurangi X ditambah 2 dengan X lebih dari 19. Kemudian soal yang pertama itu hitung lim Fx jika X mendekati 19 dari kiri dan lim Fx jika X mendekati 19 dari kanan. Dan kita cari yang X mendekati 19 dari kiri ya. Jadi tulis dulu lim Fx X jika X mendekati 19 dari kiri. Ini kita menggunakan rumus yang pertama. Karena X-nya itu adalah kurang dari 19 ya, kan mendekati dari kiri. Dan lim X pangkat 2 plus 1 jika X sama dengan 19. 19-nya disubstitusikan jadi 19 pangkat 2 ditambah 1 yaitu 361 ditambah 1 hasilnya 362. Kemudian kita cari yang lim Fx jika X mendekati 19 dari kanan. Yang ini kita pakai persamaan yang kedua. Yang ini karena X-nya itu lebih dari 19. Jadi lim X pangkat 2 dikurangi X ditambah 2 jika X sama dengan 19. Jadi langsung kita substitusikan 19-nya ini jadi 19
pangkat 2 min 19 ditambah 2 hasilnya 361 dikurangi 19 ditambah 2 hasilnya 344. Kemudian yang B itu ada selidiki apakah lim fx jika x mendekati 19 itu ada. Jika ada, tentukan nilai limitnya. Dan dari yang A tadi kan sudah dicarikan bahwa hasil lim fx jika x mendekati 19 dari kiri sama lim fx, hasil lim fx jika x mendekati 19 dari kanan itu hasilnya beda. Maka lim fx jika x mendekati 19 itu tidak ada. Ini dibuktikan dengan yang ini tadi. Kemudian soal berikutnya itu nomor 7. Nomor 7 yang A itu lim x per sin x dengan x mendekati pi dari kanan. Ini itu adalah limit tak hingga ya. Jadi kita yang cari pembilang. Cari pembilangnya ini, yuk x sama dengan pi. Pi itu kan lebih dari 0, berarti itu positif ya. Terus yang penyebutnya itu gx sama dengan sin x. Ini kan dia akan menuju dari menuju pi dari kanan, berarti x itu lebih besar dari pi. Akibatnya sin x itu akan bernilai negatif. Jadi sehingga lim x per sin x jika x mendekati pi dari kanan itu adalah negatif tak hingga, karena pembilang sama penyebutnya itu berbeda. Yang pembilang itu positif, yang penyebut itu negatif. Biasanya negatif tak hingga. Kemudian yang B itu ada lim patangan pi per pi t dikali sin t dibagi 2 sekan t jika t mendekati 0. Ini patangan itu bisa dijadikan sepertan. Jadi 1 per tan pi t dikali sin t per dibagi 2, terus sekan ini juga bisa dijadikan seper cos t seperti ini. Terus cos t ini cosnya kan di bawah jadi diatasin cos t dikali sin t dibagi 2 dikali tan pi t. Ini cos t ini nolnya disubstitusikan ke t kan cos 0 itu kan 1, jadi 1/2. Nah ini terus yang ini itu caranya seperti ini, sin t per t dikali t dibagi tan pi t per t dikali t, t-nya ini dicoret-coret, jadinya kan sin t per t itu kan 1, terus tan pi t per t ini hasilnya pi kan, jadi 1/2 dikali 1 per pi itu hasilnya 1/2 pi. Kemudian yang C itu ada lim tan x per sin 19x jika x mendekati 0. Kemudian kita tulis ini kan bisa tan x per x dikali x dibagi sin 19x per x dikali x. Jadi ini bisa dicoret-coret kan, tan x per x itu kan hasilnya 1, sin 19x per x itu hasilnya 19, jadi hasilnya 1/19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.